Halo, selamat malam Sobat Cuan. Selamat malam semuanya. Selamat hari Rabu. Jadi, mulai minggu ini dan seterusnya live Instagram yang ada setiap hari Jumat, yaitu segmen Cuan curhat bareng Sobat Cuan, itu dipindah ke hari Rabu, yaitu jam 7 malam. Jadi setiap hari Jumat nanti nggak ada live lagi karena semuanya dipindah ke hari Rabu jam 7 supaya nungguin kalian pulang kerja dulu atau di jalan bisa sambil dengerin live aku. Oke, Sobat Cuan, ketemu lagi sama aku Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia. Namanya Sobat Cuan di segmen Cuan curhat bareng Sobat Cuan. Tema kita kali ini adalah Bank Indonesia lagi-lagi kembali tahan suku bunga. Kira-kira investasi apa ya? Nah Sobat Cuan, kalau mau ada pertanyaan nanti boleh banget tulis di kolom question box yang ada di sebelah kanan. Jangan tulis di kolom komentar karena takutnya nanti pas belum terjawab udah ketutupan sama teman-teman yang keluar masuk. Oke, Sobat Cuan, hari ini udah pada baca berita atau belum? Jadi hari ini ternyata Bank Indonesia atau Pak Peri sebagai Gubernur Bank Indonesia kembali menahan suku bunga. Jadi kenapa sih menahan suku bunga di 6,25%? Ya, langkah ini diambil untuk melanjutkan konsistensi kebijakan moneter yang pro stabilitas untuk menjaga rupiah. Per hari ini rupiah masih berada di level penguatan 16.115 melawan dolar. Ya, setidaknya level ini lebih baik dibanding bulan lalu yang sempat ke 16.400. Tapi dari hasil pengumuman rapat gubernur siang tadi jam 2 menahan suku bunga ini, kita lihat ke IHSG-nya tuh cenderung tidak merespon hasil suku bunga. Well, kayaknya memang karena udah berekspektasi bahwa suku bunga pasti akan ditahan lagi gitu ya. Karena kan The Fed-nya belum nurunin suku bunga ya, jadi pasti BI-nya akan tahan suku bunga. Nah, kalau kita lihat biasanya kalau yang berhubungan dengan suku bunga, berita-berita suku bunga salah satunya adalah indeks finance gitu ya, atau sektor keuangan. Ini tadi aku lihat bergeraknya itu mix ya. Di beberapa saham BUMN ada yang ditutup menguat tipis, tapi di beberapa bank swasta itu ditutup dengan turun sedikit. Jadi cenderung IHSG dan juga saham-saham big caps-nya itu tidak terlalu merespon kebijakan atau pengumuman atau keputusan dari Bank Indonesia yang menahan suku bunga. Oke, jadi hari ini asing juga udah net sell atau jualan sebesar 457 miliar rupiah. Ini dimotori oleh penjualan di saham-saham big bank, Goto dan juga brand gitu. Nah, Sobat Cuan, mungkin mau ada pertanyaan terkait dengan suku bunga ini? Ini kalau Sobat Cuan diem-diem aja nanti nggak seru nih. Oke, nah kalau ngomongin suku bunga masih ditahan, kita lihat saat ini IHSG itu juga cenderung memang sudah sempat mengalami penguatan. Tapi belakangan atau udah beberapa hari ini terkoreksi karena wajar aja, karena ini aku lihat data dulu ya. IHSG itu udah sempat sentuh area resistance-nya waktu tanggal 12 Juli gitu ya. Dia udah sempat sentuh area resistance dan sudah 3 hari belakangan ini terkoreksi. Nah, kalau kita lihat IHSG sendiri, Sobat Cuan, melihat dari polanya ada kemungkinan IHSG akan retest area-area 7.050 sampai 7.100-an gitu. Jadi emang udah waktunya koreksi aja, karena dari bulan Juni tanggal 20-an itu udah naik terus. Memang udah saatnya dia koreksi. Soalnya kalau kita lihat IHSG sendiri sejak tahun 2022 itu memang sideways ya, atau cenderung nggak kemana-mana sih pergerakannya. Sideways itu belum membuat all time high baru. Jadi memang pergerakannya itu bermain di rentang 6.600 sampai sekitar 7.400-an. Oke, Renaldi ada pertanyaan, apa ya Ci yang mendasari penahanan suku bunga? Nah, ini sama sebenarnya lanjutan dari live Instagram kita Jumat kemarin. Jadi kalau BI itu belum bisa nurunin suku bunga kalau misalnya The Fed-nya belum turunin suku bunga untuk menjaga spread atau selisih imbal hasil obligasi dan juga deposito
atau suku bunga Indonesia dan juga Amerika. Soalnya kalau misalnya Indonesianya turunin suku bunga duluan dibanding The Fed kan sekarang suku bunganya 5%, Indonesia tuh 6,25%. Kalau turunin duluan nanti takutnya asingnya capital outflow. Mereka melihat bahwa Indonesia jadi kurang menarik secara return kalau misalnya turunin suku bunga, dan itu bisa berbahaya untuk rupiahnya. Kalau misalnya terjadi capital outflow nanti rupiahnya akan tambah melemah gitu, makanya belum bisa turunin suku bunga. Jadi memang Bank Indonesia-nya harus nungguin The Fed-nya turunin suku bunga dulu. Nah kemarin itu kan inflasi udah sempat turun ke angka 3%-an ya, Sobat Cuan di Amerika. Nah memang sekarang lagi momen-momen untuk nungguin The Fed-nya tuh turunin suku bunga. Dan teman-teman harus tahu tanggal 30 Juli ini, akhir bulan ini itu ada FOMC, rapat The Fed, terus juga September ada lagi. Nah kayaknya ekspektasi market tuh penurunan suku bunganya bukan di bulan ini tapi di bulan September, mengingat bulan November itu ada election atau pemilu di Amerika. Tapi menurutku pribadi biasanya kalau deket-deket mau pemilu tuh kan banyak stimulus yang keluar ya Sobat Cuan. Justru dikhawatirkan stimulus-stimulus ini bisa meningkatkan inflasi yang ada di Amerika lagi untuk sementara waktu. Jadi ibaratnya menurutku pribadi, kita jangan terlalu berekspektasi The Fed akan turunin suku bunga sesegera mungkin gitu. Oke, kalau ngomongin sektor yang diuntungkan, tuh biasanya sebenarnya kalau suku bunganya masih tinggi, itu sama dengan banyak perusahaan itu kurang bisa maksimal untuk ekspansi, Sobat Cuan ya. Jadi menurutku pribadi untuk saat ini ditahannya suku bunga itu nggak ada yang terlalu diuntungkan, kecuali nanti kalau misalnya suku bunganya diturunkan itu baru berdampak positif untuk berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, manufaktur dan lain-lain. Nah ini ada pertanyaan nih dari Paidil. Amankah kalau misalnya investasi di Bitcoin? Nah Sobat Cuan lihat kan, jadi beberapa waktu lalu sebenarnya Bitcoin tuh ada sempat koreksi ke daerah sekitar 50 ribuan something ya, 55 ribu kalau nggak salah, tapi belakangan ini mengalami rebound. Sebenarnya reboundnya kenapa? Karena memang US dollar juga mengalami pelemahan, ditambah lagi sebenarnya rebound kencingnya itu karena case yang ada di Amerika, yaitu ketika Trump kampanye kemarin, kampanyenya itu kan dia ketembak Sobat Cuan, ketembak terus ternyata tapi dia selamat gitu. Setelah itu marketnya tuh lumayan rebound kencang untuk Bitcoinnya sendiri, sekarang itu udah di 65 ribuan US dollar ya. Nah itu karena banyak yang berekspektasi kayaknya Trump ini bakalan menang. Soalnya aku baca di Twitter juga itu elektabilitas atau potensi kemenangan Trump di Amerika itu sebesar 68% gitu, mengalami peningkatan. Dan seperti yang diketahui, emang apa sih hubungannya antara kemenangan Trump sama kenaikan harga kripto belakangan ini ya? Karena Trump itu kan memang pro mata uang kripto teman-teman. Jadi kalau misalnya dia menang, banyak yang berekspektasi regulasi untuk kripto itu sendiri juga akan lebih mudah. Sebenarnya bukan ekspektasi sih, memang janjinya Trump sendiri kan. Dia bilang nanti kalau misalnya dia jadi presiden, dia akan membuat regulasi terkait mata uang kripto itu jadi lebih mudah. Nah kalau mau dibilang aman gak sih investasi Bitcoin? Amannya itu tergantung aman apanya dulu gitu kan. Kalau secara risk and reward, sebenarnya Bitcoin itu salah satu instrumen yang agresif alias high risk tapi juga high return. Jadi kalau mau dibilang aman dibandingin sama apa dulu? Kalau dibandingin sama deposito, jelas deposito lebih aman. Amannya secara apa? Misalnya amannya adalah dijamin sama LPS, lalu juga tidak berfluktuasi. Jadi kalau menurutku kita nggak bisa bilang investasi di Bitcoin itu aman, maksudnya secara risk dan reward. Tapi apakah Bitcoin itu menarik untuk diinvestasiin? Menurutku kalau kalian adalah investor-investor yang punya risk profile agresif, maka Bitcoin itu bisa menjadi salah satu pilihan. Hanya saja harganya tuh hari ini udah naik ke 65.000 US dollar, dan aku cenderung tidak merekomendasikan untuk kalian kalau baru mau beli di harga 65.000 seperti saat ini gitu. Oke, bahas BBRI dong. Hari ini doji.
BBRI tadi sebenarnya habis rapat gubernur sempat ada penguatan ya, tapi ditutup melemah lagi. Well, tapi hari ini itu ditutupnya di plus 0,63%. Jadi kalau kita ngeliat BBRI ya Sobat Cuan, BBRI itu memang sudah sewajarnya dia koreksi. Karena pada tanggal 12 Juli itu memang sudah terkena area resistance-nya gitu ya. Tapi paling tidak semoga koreksi saat ini tidak membentuk low baru atau all time low baru. Nah kalau ngelihat kayak gini, BBRI itu possible di minggu ini masih melanjutkan koreksi dan memang sebaiknya retracement dulu sampai tutup gap. Jadi kalau misalnya sebuah tren kalau mau bagus sebaiknya nggak ninggalin gap, biar nanti one day atau tahun depan atau 2 tahun lagi nggak masih turun lagi untuk nutup gapnya gitu ya. Nah untuk BRI sendiri masih ada potensi terkoreksi ke 4.600-an. Jadi Sobat Cuan bisa wait and see dulu. Untuk saat ini misalnya Sobat Cuan ada yang dollar cost averaging saham-saham perbankan atau investasi saham perbankan, terus udah punya di bawah atau misalnya sebelumnya udah punya walaupun itu di atas mau average down tapi nggak sempat average down karena beberapa waktu ini mengalami kenaikan, maka Sobat Cuan bisa tunggu aja di area-area supportnya, di mana area gapnya ini bisa jadi support. Support pertamanya itu ada di area 4.620 sampai 4.630 dan support keduanya itu ada di area 4.450 sampai 4.500. Disclaimer on, Sobat Cuan nanti bisa analisa secara lanjutan ya, do your own research. Oke, ini sebenarnya BBRI ya, kalau dia misalnya koreksi dahulu, habis itu nanti dia bisa mantul lagi, itu bagus banget. Bisa kalau kelihatan gambarnya sih potensi membentuk inverted head and shoulder. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin chart pattern itu harus benar-benar sudah tervalidasi. Kalau sekarang kan belum tervalidasi ya. Tervalidasi itu kalau nanti beneran dia bisa breakout dari neckline-nya gitu. By the way, sekarang tuh udah mau musim-musim keluar laporan keuangan Sobat Cuan. Jadi Sobat Cuan bisa perhatiin, tungguin perusahaan-perusahaan yang Sobat Cuan lagi incar. Nah kayak kalau nggak salah sekarang tuh yang udah keluar laporan keuangannya ESA. Nah ini tumben perbankan belum pada keluarin laporan keuangan. Karena biasanya mereka tuh suka udah keluarin laporan keuangan duluan. Nah kita tunggu aja, siapa tahu nanti setelah keluar laporan keuangan mungkin kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi lagi, pertumbuhannya dikasih koreksi dikit lagi, kalian bisa melakukan average up atau melakukan average down. Oh, Renaldi, saham telekomunikasi dong Ci karena penahanan suku bunga ini. Ini menarik. Kalau kita ngomongin saham telekomunikasi itu ada dua. Yang pertama itu ada yang kayak Telkom, Excel, Isat gitu ya. Yang kedua itu ada saham tower-toweran. Nah, keduanya ini sebenarnya bukan keduanya sih. Kita kalau ngomongin saham tower-toweran itu adalah jenis bisnis yang kapital intensif. Kapital intensif itu butuh modal besar untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya ya. Contoh kayak menara. Untuk bangun satu menara itu kan nggak murah ya, butuh misalnya sekian miliar. Nah biasanya atau juga pembebasan lahan. Nah karena kapital intensif itu biasanya membutuhkan dana dari pihak ketiga. Nah dana dari pihak ketiga ini sumbernya bisa dari perbankan atau bisa dengan nerbitin obligasi. Paling seringnya sih kalau perusahaan tower itu nerbitin obligasi ya. Contohnya tuh kayak Tebik suka nerbitin obligasi setiap tahun. Tentu dengan suku bunga yang masih tinggi seperti saat ini, balik lagi seperti yang aku bilang, ekspansi perusahaan tuh bisa sedikit bertahan. Ibaratnya tadinya mereka mau nerbitin obligasi untuk ekspansi atau misalnya untuk perkembangan bisnis, tapi kecenderungannya karena suku bunganya sekarang lagi tinggi, mereka akan wait and see dulu. Kenapa? Supaya mereka nggak bayar bunga obligasi lebih tinggi gitu, dibanding kalau misalnya nanti suku bunganya turun. Katakan kalau tahun depan ada potensi suku bunganya turun, kenapa mereka nggak nunggu tahun depan aja kan baru terbitin obligasi daripada sekarang gitu. Karena teman-teman harus tahu kalau obligasi korporasi juga itu suku bunga yieldnya atau kuponnya tuh akan di atas obligasi pemerintah. Jadi contoh kayak SBM tuh sekarang obligasinya misalnya 6%, 6,5%. Nah kalau obligasi korporasi itu bisa angka 8, 9, bahkan 10% gitu. Jadi suku bunganya tuh sangat mempengaruhi kupon obligasi yang mereka terbitkan gitu.
Oke, ini pertanyaannya, aduh, disuruh jadi dukun nih, Ci. Ketika Trump menang, apakah inflasi di US akan rendah, Ci? Nah, itu aku nggak tahu ya. Itu aku nggak tahu gimana nanti kebijakannya dia, karena aku nggak bisa membaca juga nanti gimana kebijakan dia. Tapi yang aku tahu belakangan, maksudnya Trump itu selalu mengeluarkan kalimat bahwa suku bunga nggak boleh setinggi sekarang gitu. Kalau sekarang kan ngelihat aja suku bunga setinggi sekarang, unemployment rate di Amerika itu udah di angka 4,1%. Sebenarnya 4,1% tuh buat di Amerika tuh masih rendah. Ya, mantan Menteri Keuangan di Amerika itu bilang kalau inflasinya mau turun, Amerika itu harus resesi, dan kalau mau resesi unemployment rate-nya itu harus di angka 5% bahkan lebih gitu. Jadi 5% beberapa waktu atau 7% tapi sekali aja gitu. Nah, kalau misalnya nanti unemployment rate-nya udah setinggi ini, pasti kan daya beli juga turun. Kalau misalnya suku bunganya diturunin, maka tergantung suku bunganya turunnya sampai ke titik apa. Kalau balik ke 0% lagi, mungkin inflasinya masih bisa akan naik lagi gitu. Tapi kayaknya kalau ngomongin inflasi itu juga kan disumbang dari harga komoditas juga ya Sobat Cuan. Nah, kalau kita ngomongin harga komoditas, mother of commodity itu sendiri adalah kan oil. Kayak tahun 2022 yang banyak nyumbang inflasi itu ya oil gitu kan. Nah, oil ini itu berhubungan sama perang kadang di Timur Tengah. Tapi kalau kita lihat ya belakangan, Trump itu juga mengkritik perang-perang yang terjadi, dalam artian kayaknya kalau dia jadi presiden, dia sih tidak mendukung perang yang terjadi di Hamas dan Israel dan juga Rusia dan Ukraina. Tapi mungkin sisi negatifnya untuk Trump itu sendiri kalau dia jadi presiden adalah perang dagang sama Cina gitu. Baru Jen lagi bahas apa, Ci? Kita lagi bahas instrumen investasi. Jadi BI nahan suku bunga, kita investasi apa gitu. Jadi kalian boleh banget nanya. Nah, by the way ya Sobat Cuan, tadi aku ngeliat data nih terkait dengan penahanan suku bunga ini di 6,25%. Kan Andi juga ada beberapa kali sempat tanya aku yang dia, kok ini obligasi pemerintah yield yang 10 tahun kok belum turun-turun, masih betah nih di angka 7%-an. Padahal US Treasury 10 tahun itu udah turun ke angka 4,1%. Biasanya mereka itu geraknya barengan teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, yield turun artinya obligasinya banyak dibeli, harga obligasinya naik. Nah, di Amerika yield obligasi pemerintahnya turun artinya udah banyak nih yang beli obligasi pemerintah di sana. Makanya yieldnya turun dari 4,8% terakhir sampai ke 4,1% sekarang. Di Indonesia itu nggak ngikut Sobat Cuan. Jadi sekarang yieldnya itu masih betah di angka 7%-an. Artinya apa? Nih SBN kita, terutama FR yang gitu-gitu ya, lagi dianggap kurang menarik nih buat investor asing. Tapi kenapa bisa demikian, Kak Olive? Apakah memang asingnya tuh kabur dari negara kita atau gimana? Jawabannya tuh enggak teman-teman. Mereka tuh cuma pindahin duitnya aja. Jadi berdasarkan data per tanggal 27 Juni 2024 kemarin ya, dari awal tahun sampai 27 Juni, asing itu memang net sell di SBN sekitar 39 triliun ya. Terus di saham juga kan sekian triliun, tapi mereka tuh masuk instrumen jangka pendeknya Indonesia yaitu SRBI namanya. Nah, SRBI ini menarik banget untuk mereka. Kenapa? Karena tenornya tuh pendek, cuma 6, 9 sama 12 bulan, tapi returnnya bisa 7%. Bayangin dong, mereka pikir ngapain gue masuk SBN atau obligasi pemerintah yang returnnya mungkin 6 sampai 7%, tapi tenornya lebih panjang di atas 2 tahun sampai 10 tahun, yang mendingan masuk SBRI aja. Tapi apakah asingnya akan terus-terusan di SBRI? Kalau menurutku sih enggak, karena sekarang mereka itu masih kurang pede aja masuk ke pasar modal kita, masih ngeliat-ngeliat nih nanti transisi dari kepresidenan kita seperti apa, iklim makronya seperti apa. Makanya mereka wait and see dulu, taruh uangnya tuh di SRBI gitu. Bayangin ya, mereka masuk SRBI sejak awal tahun sampai 27 Juni itu sekitar 123 triliun. Jadi sebenarnya nggak semuanya duitnya dibawa kabur balik ke Amerika, tapi sebagian itu ditaruh di instrumen yang jatuh temponya tuh jangka pendek gitu. Oke, PBS 032 oke nggak Ci? Aku cek ya. Kalau PBS ini Sobat Cuan, ini tuh sebenarnya FR, tapi ini versi syariahnya. Jadi ini cocok banget untuk kalian-kalian yang mau investasi di obligasi tapi maunya syariah. Aku lagi cek dulu. Sekarang berapa sih? Nah, Sobat Cuan tuh harus paham ya. PBS 032. 032 itu jatuh temponya 2 tahun lagi
dengan yield 6,68%. Menurutku bagus sih. 2 tahun Juli, ya tepat 2 tahun lagi 6,68%, dan harga belinya itu lagi di bawah par 100. Jadi obligasi pemerintah itu ada harganya Sobat Cuan ya, yang bisa di tradingin. Harga normalnya itu adalah 100, par 100. Jadi kalau sekarang harga belinya itu di 96, means di bawah par 100, itu artinya harganya lagi terdiskon. Nah, keunggulannya tuh apa sih kalau kalian beli obligasi pemerintah yang sedang terdiskon kayak gini, harganya di bawah par 100? Keunggulannya adalah kalau misalnya nanti suku bunganya beneran turun, itu akan membuat yield juga turun dan harga dari obligasi itu mengalami kenaikan. Jadi kalian bisa berpotensi mendapatkan capital gain kalau kalian belinya di bawah harga par 100 dan kalian menjual sebelum jatuh tempo. Tapi kalau kalian hold sampai jatuh tempo, ya yang kalian dapetin adalah pokok yang kalian investasiin dan juga yieldnya gitu, 6,68%. Tapi kalau misalnya kalian beli sekarang, tiba-tiba tahun depan suku bunga turun, kan belum jatuh tempo tuh tahun depan, terus kalian mau jual di secondary market, terus harga obligasinya naik ke atas 100% par 100 gitu ya, maka kalian bisa berpotensi mendapatkan capital gain selain kalian mendapatkan kupon atau yield juga setiap 6 bulan sekali, kayak gitu kalau obligasi. Jadi obligasi itu ada yang bisa di tradingin juga Sobat Cuan. Nah ini, ya aduh kasihan nih Andi nih, pasti lagi pusing banget. Aku yakin banyak manajer investasi sekarang yang lagi pusing banget ya, apalagi maksudnya yang ya kita tahu nih, ya maksudnya bukan manajer investasi aja, aku juga maksudnya suka kasih tahu gitu ya ke followerku, kalau kalian mau taruh uang misalnya untuk dana pendidikan yang tenornya itu, time frame-nya itu jangka menengah, misalnya 1-3 tahun ke depan atau 2-3 tahun ke depan, taruhlah di reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi pemerintah gitu kan. Tapi masalahnya reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi pemerintahnya itu udah setahun terakhir itu, even 2 tahun terakhir kayaknya, 2 tahun terakhir itu nggak perform gitu, karena harganya tuh lagi terkoreksi terus ya, karena faktor dari makroekonomi ini, karena memang suku bunga di Amerikanya tuh tinggi banget teman-teman. Bayangin tahun 2020 suku bunga Amerika tuh 0%. Ibaratnya dulu kita kalau naruh deposito di Amerika, kita tuh nggak dapat bunganya tuh 0%, tapi sekarang suku bunganya tuh 5%. Kita naruh deposito di Amerika itu dapat bunga 5%. Buat investor global yang uangnya sekian triliun, ribuan triliun, ratusan triliunan, itu 5% itu gede banget gitu dibanding tahun 2020. Makanya wajar kalau investor-investor globalnya itu lagi markirin uang mereka dulu di US, sehingga US dollarnya itu powerful banget gitu udah berapa tahun terakhir ini gitu. Ya memang challenging banget sih. Abis gimana ya, kita sebagai retail juga nggak bisa loh beli SBRI. Kan SRBI itu kan ada minimum pembeliannya juga kan. Jadi yang bisa itu individu-individu yang benar-benar ultra high net worth atau institusi gitu. Memang tujuannya sih untuk institusi ya, institusi luar. Oke, ini ada pertanyaan dari JJ. Apakah hold saham Big Bang untuk jangka ke depan masih oke? Kalau menurut aku pribadi, disclaimer on, ini pandangan pribadi berdasarkan analisa aku. Bisa aja aku salah, nanti Sobat Cuan juga boleh analisa kembali. Kalau aku masih meyakini untuk jangka panjang itu masih bagus. Memang sekarang ada tantangannya itu karena suku bunga tinggi, terutama perbankan yang mereka itu penyaluran kreditnya banyak UMKM. Karena UMKM, jadi kan restrukturisasi kredit COVID-19 itu udah selesai bulan Maret kemarin. Jadi mereka tuh yang tadinya misalnya dapat keringanan untuk nggak bayar bunga dulu gitu ya, bisa cuti bayar bunga selama beberapa tahun atau beberapa bulan, mereka diharuskan untuk bayar lagi. Nah masalahnya nggak semua UMKM itu sekarang bisa pulih seperti zaman pandemi COVID. Akhirnya mereka-mereka yang nggak bisa pulih ini, UMKM yang punya hutang ini, harus masuk ke kredit macetnya perbankan. Nah inilah yang membuat sebenarnya saham-saham perbankan ini mengalami koreksi harga, karena market menilai pertumbuhannya tidak sekencang, pertumbuhan tuh maksudnya pertumbuhan laba bersih ya, tidak sekencang tahun 2021 sampai tahun 2023 ketika restrukturisasi COVID itu masih diberlakukan. Wajar kalau kredit macetnya naik, NPL-nya naik, itu
perbankan harus meningkatkan yang namanya CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. CKPN meningkat itu akan mengurangi laba bersih, teman-teman. Jadi pertumbuhannya yang sebelumnya itu laba bersihnya pertumbuhannya bisa 10, 20%, belasan persen, sekarang pertumbuhannya tuh cuma 2-5%. Nah, kembali lagi, market itu adalah ekspektasi dari para pelaku pasarnya. Jadi kalau misalnya para investornya merasa pertumbuhannya tidak catch up sama ekspektasinya mereka, wajar mereka melakukan taking profit. Tapi sebenarnya perbankan itu mengalami koreksi juga bukan itu aja ya alasannya, karena memang rupiahnya melemah terus. Nah, sedangkan saham-saham perbankan kita, terutama yang big bank itu kan banyak sekali investor asingnya, terutama institusi dan juga fund. Nah, mereka ini sangat sensitif sama pergerakan mata uang. Jadi kalau misalnya rupiahnya cenderung melemah terus, mereka akan cenderung melakukan net sell dari pasar saham kita gitu. Tapi nanti kalau misalnya rupiahnya udah menguat, dengan sendirinya mereka masuk sendiri. Dan kalau misalnya mereka rasa nih return dari saham itu udah mulai menarik, misalnya mereka ngukur nih, oh dividend yieldnya gara-gara harga sahamnya turun ke titik sekian, dividend yieldnya itu bisa dapat 6,7% atau bahkan 10%. Nanti dengan sendirinya mereka akan masuk kembali gitu. Jadi kalau menurut aku big bank tetap masih oke untuk jangka panjang ya, karena nanti kalau suku bunga turun ya gini, kalau kita ngomongin ekonomi sobat kita ngomongin ekonomi ya sobat cuan, itu ada yang namanya siklus. Jadi ekonomi itu tidak selalu bagus tapi tidak juga selalu jelek gitu, ada yang namanya siklusnya itu misalnya dari early recovery, full recovery, early recession, terus juga recession. Nah, sebenarnya kalau aku sih ngajarin kayak gini, semoga nanti aku bisa bawain materinya di kelas cuan online untuk ngajarin kalian gimana cara analisa ekonomi cycle. Jadi kita bisa tahu sebenarnya sekarang Indonesia tuh ada di cycle yang mana dan apa sih yang harus kita lakukan, seperti itu. Dan itu juga bisa jadi gambaran untuk kalian bahwa kalian gak usah worry berlebihan, karena yang namanya siklus ekonomi itu pasti akan selalu terjadi. Waduh, nih langsung ngalak nih, minta stock pick untuk bulan ini katanya. Oke, nah sobat cuan, mungkin aku nggak kasih stock pick, tapi aku bisa kasih kisi-kisi kali ya. Untuk kisi-kisinya mungkin properti dulu. Sobat cuan ingat, akhir bulan itu ada FOMC ya. Jadi hasil dari FOMC kemungkinan besar akan mempengaruhi sektor properti kita gitu. Jadi contoh nih kayak CTRA nih, CTRA menarik deh chartnya. Sobat cuan mungkin bisa pantau-pantau area supportnya di area 1200-an ya. Berharapnya sih dengan hasilnya The Fed masih dikasih koreksi-koreksi. Sebenarnya untuk CTRA sendiri ketika dia sempat 3 hari lalu itu volumenya sangat bagus ya, udah break resistance-nya. Sekarang mungkin kelihatannya akan ngetes area-area supportnya. Supportnya itu ada di sekitar 1190 sampai 1200. Batas stop lossnya itu kalau turun ke bawah 1180. Kenapa harus melakukan stop loss? Karena balik lagi, properti itu sangat sensitif sama suku bunga. Takutnya nanti kalau suku bunganya nggak sesuai ekspektasi kita, dia kalau turun harganya itu benar-benar bisa turunnya balik lagi ke harga 1000 takutnya gitu ya. BBRI tadi udah, mungkin Bank Mandiri area-area supportnya itu di 6150 sampai 6250 ya teman-teman. Kalau aku lihat marketnya tuh udah berapa hari ini ya, mereka cenderung kayaknya wait and see deh. Setelah sebulan terakhir kita itu mengalami rebound, IHSG-nya udah sempat sentuh resisten. Sekarang itu cenderung wait and see, kayak belum tahu mau ngapain. Mungkin mau nungguin kali nanti The Fed ambil keputusan apa. Sahamnya aja spesifik kalau mau ditanyain. Terus apa lagi ya? Misalnya Pakuan kali ya. Nah untuk Pakuan nih area-area supportnya itu 408 sampai 415. Batas stop lossnya kalau turun ke bawah 408. BBRI tadi udah. BBRI itu support satunya ya teman-teman di gap
itu 4.630 sampai 4.660-an lah. Support 2-nya itu 4.480 sampai 4.550. Oh, Nvidia masih lanjut koreksi. Kalau aku lihat Nvidia masih lanjut koreksi. Jangan buru-buru ya Nvidia ya. Aku lihatnya masih bisa turun untuk Nvidia. Wajar, tapi ini turunnya tuh wajar ya teman-teman, karena naiknya tuh udah tinggi. Wajar aja. Selama kamu tidak membelinya di terlalu pucuk, itu nggak masalah. Aku ngelihat Nvidia itu justru baru menarik kalau dia bisa retest ke 96 sampai $100 sih. $100 per lembar saham gitu. Nggak usah buru-buru. Ini soalnya kemarin pas tanggal 12 Juli juga dia 11 Juli nggak berhasil ke resistance atau membuat all time high ya. Jadi ini malah higher low gitu tanggal 11 Juli. Jadi ada kecenderungan dia masih akan lanjut koreksi. Yang aku nyesel tuh sebenarnya Berkshire Hathaway D. Aku nungguin di 390 something ya teman-teman. Aku udah sampai pasang auto order. Perkara cuma beda berapa perak doang, aku nggak mau rubah auto ordernya. Akhirnya sekarang terbang Berkshire-nya. Emang ya nggak usah nawar-nawar kayak gitu. Demas nih kayaknya bagi dividen. Demas nih kalau nggak salah kemarin tuh ada sempat ngumumin nggak bagi dividen ya, makanya harga sahamnya turun. Kalau saham kayak Demas ya sobat cuan ya, ini kan saham namanya kalau aku sebutnya karakteristiknya tuh income stock. Jadi saham-saham yang kasih kita tuh passive income karena dividennya tuh gede. Nah biasanya kalau saham yang kayak Demas gini, kita tuh kalau mau masuk hitung dividen yieldnya aja gitu. Jadi misalnya dia biasa bagi dividennya di kisaran berapa, katakanlah. Nah aku cek dulu ya. Misalnya dia tuh kalau bagi dividen, misalnya di seperti tahun kemarin gitu ya, di enggak deh, ini tahun 2023, salah. Misalnya dia bagi dividennya di angka 15 aja. Di angka 15 gitu ya dividen per share-nya. Maka untuk dapetin dividen yield 10%, area-area yang menarik untuk Demas itu di harga 150 perak. Kalau aku biasanya ngeliatnya gitu. Jadi kayak contohnya Power juga kayak gitu. Pokoknya saham-saham yang income stock aku hitungnya tuh pakai yieldnya dia gitu. Contoh kayak BJTM nih. Oh BJTM itu misalnya kalau bagi dividen di rentang 50 perak. Setiap tahun dia selalu bertumbuh nih dividennya. Katakanlah aku ambil pembulatan di 50 perak. Maka untuk dapetin dividen yield 10%, misalnya aku tungguin BJTM di harga 500 perak atau minim-minim di bawah harga 550 perak. Kalau harganya di atas 550 menurutku udah kurang menarik, dividen yieldnya tuh jadi rendah gitu. Oke Kak, kalau mau invest buat taruh dana cadangan lebih baik gimana? Tergantung, kalau kamu mau yang gampang cairinnya reksadana pasar uang. Kalau obligasi pemerintah kan nggak gampang dicairin ya, maksudnya nggak gampang dicairin tuh ada sih yang tradable, tapi takutnya pas kamu lagi tiba-tiba butuh duitnya harga obligasinya tuh lagi turun. Jadi kalau kamu cuma mau taruh duit untuk cadangan akan dipakai sesegera mungkin, ya reksadana pasar uang bisa jadi salah satu pilihan gitu. Kalau emas gimana? Emas sebenarnya bisa juga sih teman-teman, tapi teman-teman harus tahu emas itu ada spreadnya itu tergantung emas yang kalian beli ya. Tiap brand mungkin bisa beda-beda, spreadnya bisa 5-10%. Dulu ada yang kasih tau aku nggak usah beli logam mulia yang ada brandnya, misalnya beli yang di toko emas yang apa sih, emas bagong atau emas apa, itu ya, spreadnya itu bisa lebih rendah, misalnya 5%. Nah spread 5% tuh gimana sih maksudnya? Jadi spread itu kalau kamu beli logam mulia saat ini, katakanlah 1 gramnya tuh 1 juta, tapi kamu mau langsung jual di hari tersebut, itu kamu nggak bisa jualnya di harga 1 juta. Pasti si penjualnya itu akan beli di harga yang lebih murah, misalnya jadi 995.000 kayak gitu, atau 950.000. Nah itulah spread atau selisihnya. Nah untuk nutupin spreadnya ini biasanya membutuhkan waktu yang mana kita nggak tahu waktunya, bisa cepat bisa sebentar. Kalau sekarang karena memang
US Treasury lagi turun, makanya harga emasnya juga naik. Terus juga karena dedolarisasi, harga emasnya lagi naik. Tapi yang terjadi saat ini itu nggak akan terjadi selamanya gitu. Jadi misalnya sekarang kamu beli emas berharap sebulan ke depan naiknya langsung 20% kayak beberapa tahun ini, ya nggak bisa gitu. Oh, ini ada yang ngomong, gimana cara beli saham US ya Miss? Ada beberapa sekuritas. Mungkin nanti kamu bisa googling aja, atau mungkin teman-teman ada yang bisa kasih tahu di kolom komentar, karena aku nggak bisa sebut nama brandnya gitu, karena kan ini aku live-nya di cuap-cuan ya teman-teman, jadi aku nggak bisa sembarangan sebut nama brand dari sekuritas. Mungkin teman-teman bisa bantu Lucky untuk rekomendasiin kira-kira kalian investasi saham US-nya di mana. Aku tadi juga ketinggalan era gara-gara nawar 2 perak doang. Iya emang suka kayak gitu. Terus kalau udah kayak gitu tuh kayak greget banget kan, cuma perkara beda beberapa perak doang gitu. Ada lagi pertanyaannya Sobat Cuan? Kalau nggak ada nanti kita akhirin. Ada lagi kah? Tapi ya ngomong-ngomong sama obligasi pemerintah dengan yang 7% itu menarik banget loh Sobat Cuan. Kalian nggak perlu mikir, nggak perlu apa, dapat tinggal lihat itu 7%, bunganya itu cuma 10% gitu. 15%, sorry. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Saham US, kalau aku saham US sukanya itu yang market cap-nya kecil-kecil sih. Contohnya kayak AMD, Advanced Micro Device gitu. Nah ini kalau kita ngomongin AMD, soalnya polanya juga bagus juga nih, cup and handle gitu. Hari ini lagi ngetes area supportnya. Nah supportnya itu untuk saham US ya, AMD ini ada di sekitar 170 sampai 174 US dollar. Stop lossnya kalau misalnya harga turun ke bawah 170. Tapi aku kalau saham US nggak di tradingin sih Sobat Cuan, jadi justru kalau turun kesempatan untuk beli gitu. Ini kayaknya ada pertanyaan tapi nggak bisa muncul ya. Oke, Raja. Raja sekarang itu hati-hati ya. Ini dia ada area support kuat di area 1070 untuk Raja. Nah kalau misalnya dia sampai tembus, nggak salah, supportnya itu ada support kuatnya itu di area 1050-an. Kalau dia sampai turun ke bawah 1050-an itu bahaya ya. 1050 sampai 1060 itu support kuat. Ini harusnya masih bisa nyentuh, lagi low terus, masih aktif jual. Kalau baru mau masuk better wait and see dulu sih gitu. Oh ASI, kalau ASI Sobat Cuan ya, based on fundamental, based on kinerja ya, tuh kinerjanya itu masih kurang memuaskan. Kenapa? Karena penjualan mobil tuh kan turun ya, semester 1 itu turun 19%. Jadi kemarin aku kan ada sempat bikin konten tuh yang buat cuap-cuan, Sobat Cuan bisa lihat. Jadi penjualan mobil di semester 1 ini cuma 400 ribuan. Dibanding tahun lalu tuh semester 1 tuh udah 500 atau 600 ribuan gitu ya.
Jadi penjualannya tuh turun 19%. Memang ASI itu menguasai 57% pangsa pasar. Sebenarnya kalau ngelihat harga penjualan mobil turun kayak gini, ini tuh bisa jadi pertanda kalau misalnya kita tuh lagi memasuki early crisis, ya. Early crisis. Kenapa? Karena daya belinya turun sampai orang-orang tuh nggak beli mobil, ya. Dan Sobat Cuan tuh harus tahu kalau misalnya dulu kalau abis komoditi boom, pasti orang-orang itu lariin duitnya untuk beli kendaraan sama properti. Makanya waktu tahun 2023 awal sektor otomotif tuh sempat bagus banget kan, kayak auto tuh sempat ke 3.000, ASI juga sempat naik kencang banget, IMAS dan lain-lain, karena memang waktu itu pertumbuhan penjualan mobilnya tuh bagus karena habis komoditi boom juga. Tapi belakangan tuh turun. Terus teman-teman harus tahu Astra International itu kan juga induknya UNTR. Nah, UNTR itu kan kontraktor ya, dan juga alat berat untuk batu bara. Jadi kalau industri batu baranya itu turun ya, semakin menurun, itu akan mempengaruhi UNTR juga. Nah, kalau Sobat Cuan lihat pendapatannya UNTR aja dibanding tahun lalu itu udah mengalami penurunan. Nah, bayangin ada dua segmen bisnis ASI yang mengalami penurunan. Pertama penjualan mobil, yang kedua penjualan alat beratnya. Jadi wajar kalau harga sahamnya itu turun dari awal tahun gitu. Jadi kalau based on fundamental, jujur aja aku sih belum melirik ASI ya, walaupun sekarang EBV-nya tuh udah 0,5 kali gitu. Tapi nggak tahu juga, katanya kan pemerintah nih mau kasih stimulus ya. Aku dengar sih stimulus pajak untuk mobil hybrid. Kalau sebelumnya tuh kan mobil EV, katanya sih hybrid juga mau dikasih stimulus. Mungkin nanti dengan adanya stimulus itu jadi bisa menjadi katalis positif untuk Astra International itu sendiri gitu. Kalau Astra sih supportnya ada di 4.280-an ya, Sobat Cuan, jangan buru-buru sih untuk Astra gitu. Demas tadi udah ya. Should be kalau Demas itu baru menarik di bawah 150 sih. Nih, Ci, apakah pandangan Cici soal saham-saham yang invest di IKN? Apakah menarik untuk jangka panjang? Nah, saham yang invest di IKN itu kan macam-macam ya. Salah satunya tuh ada Alfamart misalnya. Apakah menarik atau enggak? Menurutku balik lagi ke fundamentalnya dan balik lagi ke valuasinya. Jujur aja aku kalau perusahaan yang valuasinya terlalu mahal, itu aku nggak berani sih gitu. Biasanya pernya tuh sampai di atas 30 gitu-gitu. Aku nggak berani karena ngelihat Unilever ya teman-teman, dulu Unilever tuh pernya tuh sampai 45 kali. Tahu nggak? Perusahaan-perusahaan yang pernya tinggi kayak gini, sekalinya kinerjanya itu nggak kecap atau pertumbuhan laba bersih dan pendapatannya itu nggak sesuai ekspektasi, itu dihukum marketnya tuh berat banget. Contohnya ya kayak Unilever gitu kan. Kalau BCA sekarang tuh valuasinya juga mahal, tapi kan Pak Yahyanya kan hebat banget ya, masih bisa mempertahankan pertumbuhan. Bayangin aja dari perbankan Big Bank aja yang pertumbuhan laba bersihnya cuma 2-5%, BCA tuh pertumbuhan laba bersihnya tuh masih bisa belasan persen gitu. Nah, kalau saham-saham yang lainnya tuh aku nggak berani jamin gitu, karena siapa dulu nakodanya, siapa dulu manajemennya gitu. Bisa nggak sehebat BBCA gitu pertahanin kinerjanya? Karena kalau nggak bisa, nanti tuh takutnya tuh jadi kayak saham Unilever gitu. Walaupun ya AMRT sih ya bagus ya, maksudnya dia itu market share-nya juga besar, ya udah pasti laku juga dimanapun. Tapi yang bikin aku nggak kurang nyaman tuh lebih ke valuasinya sih. Kita lihat. Kalau saham-saham konstruksi yang ada di IKN gimana? Skip. Kalau menurutku skip. Mendingan ya daripada saham konstruksinya di IKN, kalian cari sektor atau industri pendukungnya. Contohnya kayak apa? Sanitary. Sanitary itu kan karena ya mereka kan di sana butuh kan sanitary, ya perusahaan sanitary di Indonesia kan kayak itu. Cuma ada berapa sih gitu. Teman-teman tahu sanitary kan? Sanitary itu toilet. Gitu. Terus sekarang tuh kan ngeri banget gara-gara minggu lalu udah kita sempat bahas juga kan, bursa itu
bikin peraturan baru untuk saham-saham delisting. Jadi hati-hati sama perusahaan yang utang-utangnya gede, dan utang-utangnya gede itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan konstruksi. Takutnya kalau sampai di delisting ngeri banget kan uang kita hilang gitu. Terus kalau apalagi yang invest di IKN rata-rata properti kan. Nah properti ya tergantung suku bunga lah. Kalau misalnya nanti suku bunga turun ya pasti dia bagus. Ikutin aja technical analisisnya kalau untuk properti. Nah ini ada pertanyaan dari Faisal. Ini emang saham komoditas kita agak unik ya, terutama saham komoditas emas. Tadi pas aku lagi ngepost terkait dengan pembahasan aku di Invest Time tahun lalu, harga gold, itu ada yang DM, Ci tapi kenapa MDK-nya nggak kemana-mana harganya? Nah aku juga nggak tahu itu kenapa gitu. Contoh juga kayak Antam, harga emasnya naik, harga sahamnya juga nggak diapresiasi gitu. Terus contohnya apalagi sih, Archie ya. Archie juga ya naik sih, tapi ya gitu-gitu aja, sahamnya juga all time low terus. Kalau menurutku sih karena likuiditasnya juga kering juga gitu. Karena likuiditasnya kering, yang muter di bursa duitnya tuh orangnya itu doang. Jadi nggak kebagian semua saham, mereka cenderung pilih beberapa sektor aja yang mereka mau masukin. Misalnya sektor-sektor yang mereka yakin secara jangka panjang bakalan masih sustain. Atau pilihan yang kedua adalah sektor-sektor yang kasih dividen gede. Nah masalahnya saham-saham yang mereka bisnisnya di emas atau punya tambang emas itu kasih dividennya itu nggak semenarik batu bara. Jadi makanya aku lihat investor itu kecenderungannya banyak investasinya kalau nggak di perbankan, ya kalau nggak di saham-saham batu bara gitu. Jadi nggak kebagian semua likuiditasnya. Oh, kalau saham rumah sakit terutama yang di IKN gimana pendapatnya? Nah kalau rumah sakit tuh aku cuma bedainnya tuh antara dua teman-teman. Jadi rumah sakit yang bener-bener lu pro orang kaya, ya kan, kayak Silo gitu ya, atau rumah sakit yang bener-bener lu pro pemerintah kayak Hill. Karena Hill itu pendapatannya itu majority itu datangnya itu dari BPJS. Nah tergantung kalian lebih sukanya yang mana gitu. Mau berinvestasi di saham hospital yang emang pro orang kaya aja, jadi bodo amat lah, mereka nggak terima pasien BPJS, setidaknya bayarannya nggak macet-macet dan lain-lain. Atau ya udah, kalau yang terima BPJS punya pasien lebih banyak, terus juga kayaknya dia punya rumah sakit juga tersebar lebih banyak gitu. Jadi bedain aja antara dua. Cuma balik lagi harus lihat ininya ya, valuasinya. Kayak Silo tuh, aduh valuasinya mahal sekali. Apalagi Q1-nya juga turun nih, below ekspektasi. Aku belum lihat sih ini below ekspektasinya apa. Kalau menurutku Silo sama Hill itu sama bagusnya sih, cuma yang membedakan dua tadi. Kalian lebih prefer yang mana? Rumah sakit yang banyak pegang pasien BPJS atau rumah sakit yang banyak pegang nasabah non BPJS gitu. Keduanya menurutku cukup oke. Mungkin kita lihat teknikalnya ya. Silo. Nah Silo ini sebenarnya secara teknikal bagus ya. Dia tuh uptrend terus. Area-area supportnya itu ada di area supportnya itu 2350 sampai 2450. Dan kalian bayangin ya, dia kan Q1 2024 nya kan kurang bagus, tapi harga sahamnya tetap aja naik. Gak peduli dia sama laporan keuangannya. Aku belum lihat sih ini kenapa dia turun ya. Tapi kalau Sobat Cuan memang mau berinvestasi di saham healthcare dan gak masalah dengan valuasinya yang mahal, mau tungguin Silo, itu bisa tunggu di area 2350 sampai 2450. Itu adalah area support dan juga area support trend lainnya dia. Kalau Hill, cuma dividen yieldnya tuh kecil-kecil ya. Aku tuh kurang suka perusahaan yang dividen yieldnya kecil-kecil.
lagi kurang suka gitu, karena kayak kita butuh return gitu ya, butuh passive income. Oke. Nah kalau Hill ini tanggal 2 Juli itu udah kena resistance trendline-nya dia. Jadi kalau secara tren jangka menengahnya dia tuh downtrend teman-teman ya. Kita bisa tarik channel gitu ya. Dan kalau ngelihat kayak gini, kalau dia nanti tembus ke bawah 1275 itu bisa kembali melanjutkan penurunan sampai ke 1080 gitu. Jadi kalau untuk Hill sendiri justru secara chart menurutku kurang menarik ya, karena ini downtrend sih jangka menengah. Beda sama Silhouette tadi yang uptrend, tapi kalian harus tungguin di area support gitu. Kapan potensi saham naik ya? Kan udah naik. Udah 2 minggu ini sempat naik, terus sekarang koreksi lagi. Oke Sobat Cuan, wow ini live-nya tuh udah mau 1 jam, kita kelebihan lama banget. Karena kalian seru banget nih, banyak yang nanya. Nanti kita lanjut lagi aja hari Rabu depan jam 7 malam, pantengin live Instagramnya Cuap Cuan ya. Karena udah mau jam 8, jadi aku harus pamit undur diri. Terima kasih Sobat Cuan udah nonton live Instagram kita. Yang ketinggalan dari awal pembahasan kita, boleh nonton siaran online-nya di Instagram cuap_cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe channel kita Cuap Cuan. Aku mau ngingetin tanggal 29 Juli ada kelas cuan online, harganya cuma 50.000. Buat kalian yang mau belajar investasi, boleh banget daftar, dapat e-sertifikat dari Cuap Cuan powered by CNBC Indonesia. Oke, jangan lupa juga join komunitas investasi kita Cuap Cuan. Linknya bisa kalian klik di bio Instagram Cuap Cuan. Oh ya, untuk pendaftaran kelas cuan online juga pendaftarannya kalian bisa klik di link bio Instagram Cuap Cuan. Aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye bye.